Shalom, jumpa kembali dalam Reading Bible Time. Malam hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 2 Tawarik 13 hingga 2 Tawarik 14. Marilah kita menundukkan kepala kita, memohon pimpinan pengurapan dari Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah kasih setiamu. Kami boleh Tuhan hadir dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing atau dalam perjalanan atau dimanapun kami. Engkau yang menyertai, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami, telinga kami, hati kami, device yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, menjadi baik adanya, dan biar setiap hati Tuhan, boleh Engkau pimpin dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti perkataan firman-Mu, dan Engkau Tuhan yang berbicara sendiri, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Tawarik 13 hingga 2 Tawarik 14. 2 Tawarik 13. Raja Abia. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibeah. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi lalu mengangkat imam-imam menjadi menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang takhir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam meniup nafiri dan orang-orang Yehuda memekikkan perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya,
dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. 2 Tawarik 14. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Raja Asa kemenangan atas Zerah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai dan tembok dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zepata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik 13 sampai 14. Membaca firman ini ada beberapa hal ya yang boleh bersama-sama kita jadikan highlight. Untuk aku pribadi ini bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya bahwa dialah yang menguasai, yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada di muka bumi, khususnya juga pada saat tadi kita boleh dengarkan ya, bangsa Israel tuh berontak gitu ya terhadap Tuhan gitu ya, dengan mau melakukan peperangan terhadap yang sudah dipilih gitu yaitu Daud gitu. Sementara kita baca Raja Abia itu menyatakan bahwa mereka nggak boleh harusnya melawan yang sudah ditentukan Tuhan yaitu Daud gitu kan. Sehingga Tuhan mengadakan peperangan yang dahsyat ketika Abia ini meminta pertolongan kepada Tuhan gitu ya. Dia memekikkan gitu kan. Kita boleh baca di sini ya bahwa dia memekikkan kepada Tuhan gitu ya, memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kekuatan, padahal jumlahnya di Raja Abi ini lebih sedikit dibandingin dari tim dari Yerobeam gitu ya.
Sehingga Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik dan Abia boleh menang gitu ya. Di sini kita boleh lihat gitu ya, Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada Yehuda dibandingkan ke Israel karena Israel nggak mengandalkan Tuhan pada saat itu. Nah, di ayatnya atau di perikop selanjutnya gitu ya, di pasal ke-14 juga sama nih bagaimana Raja Asa ini mencari Tuhan gitu. Padahal dia tuh kalau bisa dibilang lewat peperangan ini dengan orang Ethiopia outnumber gitu ya, dikit banget gitu. Tapi gimana dia berharap kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Di sini dibilang bahwa ya Tuhan selain daripada Engkau nggak ada yang dapat menolong gitu ya. Tolonglah kami ya Tuhan gitu kan ya. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada Asa. Jadi yang boleh sama-sama kita pelajari yang khususnya juga buat aku, menjadi perenungan buat aku, bagaimana kita mau mencari Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, apapun keadaan kita, walaupun kita lemah, menghadapi hal-hal yang mungkin menakutkan buat kita gitu ya, atau mungkin secara tubuh kita nggak sanggup, nggak mampu, tapi lewat firman ini Tuhanlah kemenangan kita, kemampuan kita, dan biarlah kita boleh mengandalkan dan bersandar kepada Dia. Amin. Dan ayat emas pada malam hari ini terambil dari, ya, mari kita membacanya bersama-sama. 2 Torik 13 ayatnya yang ke-18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau teramat besar dan mulia. Terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, bahwa tanpamu nggak ada satupun yang jadi, dan tanpamu Tuhan kami nggak akan bisa menang. Dan oleh Engkau Tuhan satu-satunya kemenangan kami. Dan biarlah dengan kerendahan hati kami mohon pertolongan Engkau Tuhan dalam setiap waktu. Terima kasih Tuhan lewat pekerjaan, lewat kehidupan, lewat rumah tangga, lewat apapun Tuhan. Kami boleh memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami akan kembali Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami ucapkan syukur dan berkat Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang rindu untuk mencari tahu atau mengenal kami atau Reading Bible Time, boleh menghubungi kami di nomor telepon 087780494771 atau boleh cek di media sosial kami GBI_Dwelling di Instagram atau GBI Dwelling di Facebook kami. Kita jumpa kembali ya pada esok tanggal 9 September pada pukul 20 WIB atau 21 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.